Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 53 di manajemen umur, yaitu lakukan amal yang berpahala ganda. Ini disebutkan oleh para salafus saleh, termasuk di dalam kitab Fiqh Asmaul Husna yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr, bahwa amalan yang berpahala ganda itu bagian daripada sifat rahmatnya Allah, sifat rahmatnya Allah dan sifat maha adilnya. Maksudnya sifat rahmatnya Allah dengan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kasih sayangnya, maka Allah memberikan kelipatan-kelipatan di dalam pahala ibadah. Ini kan kasih sayang Allah. Jadi Allah memberikan kelipatan-kelipatan pahala di dalam beribadah. Padahal kita tahu semua lewat berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek. Lah makanya ini kasih sayang Allah, umurnya pendek, tapi ketika melakukan amalan pahalanya dilipat gandakan. Ini di dalam Fiqh Asmaul Husna bagian daripada kasih sayang Allah. Coba kalau nggak dilipat gandakan pahalanya, rugi kita. Umurnya cuma 65, 70, udah gitu sholatnya jarang khusyuk. Ini saya sih, kalau ibu-ibu sholat jarang khusyuk, kadang-kadang ya waktunya kadang tepat, kadang banyak nyetar dulunya. Jadi kalau nggak dikasih pahala yang berlipat ganda, Masya Allah ya, maka ini bentuk dari ganda kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Ya. Yang kedua, kata Syekh Abdul Razak di dalam buku Fikih Asmaul Husnanya, ini bagian daripada maha adilnya Allah. Ya, maha adilnya Allah. Di mana maha adilnya itu umurnya pendek-pendek, amalnya dilipat ganda. Coba seandainya kalau kita dikasih umur seperti Nabi Adam alaihissalam atau Nabi Nuh alaihissalam yang mencapai hampir 1000 tahun, kira-kira sholat kita mulai halnya enggak? Dikasih umur 1000 tahun, meninggal masih lama, nyantai aja dulu. Yang umur 60 aja nyantai. Ini maha adilnya Allah, karena umurnya pendek-pendek, pahalanya dilipat gandakan. Jadi dua yang ada di dalam kitab Fiqh Asmaul Husna yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr tentang maha rahmannya Allah dan maha adilnya Allah Jalla wa'ala. Nah, apa itu? Yang pertama, yang membuat umur kita bermanfaat ya adalah memperbanyak sholat di dua Masjidil Haram. Ini perlu modal, ibadahnya mahal. Sholatnya yang lainnya nggak pakai modal, maksudnya jalannya, akomodasinya itu perlu modal. Minimal 25 juta. Ya, kalau yang 15 kan udah nggak jadi. Udah wassalam, seberang sana. Ya 25 insya Allah. Ya. Nah kalau 25 punya uang, berangkat ke Haramain, dua masjid Nabawi dan Masjidil Haram, nah, kita dapat pahala. Ya. Nah di sini, sebagaimana kita pahami di dalam hadis yang sahih, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram ya sama dengan 100.000 rakaat di Masjid Al-Manar.
Masjid Al-Manar. Bandingannya, ibu udah acong-acongan di sini, nah itu baru bisa sebanding 100.000. Karena sholat sunat kita kalau dikumpulin udah ada 100.000 kali rakaatnya. Selama umur ini kita hitung-hitungan, sholat sunnah yang kita lakukan di masjid kita udah ada 100.000 rakaat. Tapi bukan cuma hitungan matematiknya, termasuk kualitasnya. Ya kalau ditanya di sana itu kan kualitas, ya kan? Kualitasnya. Nah kalau berarti kan nggak ada bandingannya. Bolehlah di kita 100.000 rakaat, tapi kualitasnya. Nah, itu ya. Jadi ibu-ibu yang punya duit itu Bismillah. Yang nggak punya duit juga Bismillah. Naruh dulu 5 juta, Bismillah kan? Bismillah, minta sama Allah, ya Allah, ya, balik muradi, sampaikanlah keinginanku li ziyaratil Makkahal Mukarramah wa ila al-Madinati Munawwarah, untuk bisa berziarah ke Makkah Mukarramah, kemudian ke Masjid Nabawi. Itu doanya. Ya, tapi nabung memang. Kalau doa-doa nggak nabung juga nggak sampai. Kemudian kata Nabi SAW, dan sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali. Yang dimaksud fi masjid hada, masjid ini maksudnya Masjid Nabawi. Ya, itu 1000 kali. Sementara di Masjidil Haram 100.000. Jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan di masjid kita. Nah itu ada hitung-hitungan ternyata tuh. Nanti dihitung di rumah aja, kelamaan tuh ya. Gak ada tuh. 12 kali 360, 4.320. Nah, supaya bisa menjadi motivasi. Iya. Hah? Nah, itu kalau yang maksimal yang berkualitas. Terus itu mestinya selama katakanlah 46 tahun di tempat di Al-Manar itu, yang pahalanya terjaga sampai nafas kita keluar dari tubuh kita sampai meninggal. Karena itu yang lebih berat. Artinya gini, insya Allah sholat kita itu ada yang khusyunya, insya Allah. Di antara sekian sholat yang kita lakukan sekian puluh tahun, insya Allah ada yang khusyunya. Dan mungkin gak ada. Nah, berarti yang khusyuk itu mendatangkan pahala. Nah, PR yang berat itu adalah merawat pahala tersebut sampai ruh kita keluar. Itu harus dirawat kan? Dari para pencuri-curi, para perusak pahala harus dirawat dengan maksimal. Kalau tidak, boleh jadi ketika kita meninggal dunia pahalanya hilang. Kan itu nggak tahu. Kita pernah haji, pernah umroh, pernah sedekah, nggak tahu sampai hari ini masih ada nggak pahalanya tersimpan dengan baik. Allah alam kan? Iya, banyak yang akan merusak itu. Sampai ada seorang sahabiah itu perempuan. Dia bilang, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya seorang fulana perempuan di tempat kami itu, dia tidak pernah melewati suatu malam kecuali sholat tahajud. Ya, dan dia juga tidak pernah melewati suatu hari siang kecuali dia puasa. Wa tasaddaqo wa ta'amal, bersedekah, beramal soleh dan lain sebagainya. Tapi itu dizirona bilisaniha, tapi mulutnya itu ganas, mulutnya itu berbisa sampai tetangganya itu tercabik-cabik, pokoknya pernah digibah semuanya. Lalu sahabat itu bertanya, apakah ada kebaikan bagi perempuan seperti itu? Dijawab oleh Nabi, langsung jawabannya, hiya min ahlin nar, perempuan itu termasuk penghuni neraka. Apa yang merusaknya? Digibah semua. Padahal dia tahajudnya nggak berhenti. Kita kan berhenti tahajud, ya kan? Dia puasanya nggak berhenti. Kita berhenti puasanya. Sedekah berhenti. Tapi ini yang rusak mulutnya. Kata Nabi, langsung Nabi, tidak ada aling-aling. Ia min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Maksudnya ini pesan Nabi harus dijaga. Kita ini ibu-ibu yang sudah solehah seperti ini dijaga pahalanya sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang berat. Masya Allah ya. Saya yakin ibu udah banyak pahalanya, tapi dijaga. Nah, lalu dia bilang, ya Rasulullah, wa inna fulana, ternyata ada seorang fulana perempuan, dia malamnya tuh jarang-jarang sholat tahajudnya. Bahkan aku gak melihat dia sholat tahajud.
Bahkan juga puasanya biasa saja. Tetapi tetangganya semuanya aman, nyaman, tidak pernah tersakiti dengan lisannya, tangan dan sebagainya. Apa kata Nabi? Iya min ahli jannah. Dia termasuk penghuni surga. Pilih yang mana ibu? Rajin sholat tahajud, rajin puasa, rajin sedekah tapi masuk neraka, atau enggak rajin sholat tahajud, enggak rajin puasa tapi masuk surga? Pilih yang mana? Kayaknya macam kita enggak ada dua-duanya. Masya Allah. Tetap berusaha rajin puasa, rajin sedekah gitu kan, tahajud. Karena boleh jadi mungkin itulah asbabnya kita bisa dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan disamakan, kalau begitu Ustaz yang penting saya gak ngomongin orang, gak sholat, tahajud, gak puasa juga gak masalah. Itu beda zaman, beda levelnya. Kalau bisa milih itu iya. Tapi memang ini susah. Nah itu ya diantaranya. Jadi maksimalkan dan jaga pahala. Yang kedua, oh iya, kalau umroh juga, umroh hajian, jaga juga yang merusak pahalanya itu update status itu. Satu update status, kedua foto dusta. Tahu nggak foto dusta gimana? Curi foto, angkat tangan, kelihatannya lagi berdoa, foto padahal nggak lagi berdoa. Itu bohong itu. Iya, kalau cuma mejeng tapi angkat tangan, seakan-akan kita itu sedang berdoa, langsung di share itu. Wah, ini lagi berdoa Bu ya, padahal enggak itu. Sebentar. Foto itu dusta. Udah insya Allah habis pahalanya. Ya. Atau pengen di foto lagi buka Quran, padahal nggak pernah baca Quran. Pengen aja eksis gitu kan, lagi buka. Dikirim, masa ibu solehah sekarang ya, padahal enggak. Banyak foto dusta. Hati-hati. Jadi itu hanya orang Indonesia yang kayak begitu. Belum tawaf udah foto dia aja. Selfie. Orang rebutan mencium Hajar Aswad di selfie. Jadi nggak masalah nggak kecup Hajar Aswad, yang penting bisa selfie. Itu yang baik. Yang menambah pahala jadi berlipat ganda. Yang kedua adalah sholat jamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sholat bersama imam lebih utama daripada 25 kali sholat munfarid atau sholat sendirian. Atau bisa juga sampai derajatnya 27 derajat. Jadi ibu-ibu, kalau pengen mendapatkan pahala tambahan, sekalipun sholatnya di rumah, maka nasihati suaminya biar ke masjid. Itu ladang amal. Jadi pahalanya nggak dikurangi. Ibu ngingetin suami, Pak ke masjid ya sholatnya. Dapat suami 25, maka ibu juga dapat 25. Min ghairi ayyat qusar, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Enak kan? Walaupun ibu lagi datang bulan, tapi tetap mendapatkan pahala 25, Masya Allah kan? Apa modalnya? Ngingetin suami, ya, ngingetin suami, Pak sholat berjamaah ke masjid. Suami sholat berjamaahnya sebanyak apa yang suami dapatkan pahalanya di masjid, maka ibu dapat. Ternyata suami cuma dapat 5 pahalanya, ibu dapat 5. Tapi nggak dikurangi tanpa modal kan? Cuman Pak ke masjid. Jangan sebaliknya, Pak di sini aja temenin. Jadi harus cerdas itu. 5 waktu, 5 kali 25, belum kalau lagi 5 kali 27. Gitu ya, pahalanya itu. Dan kalau pengen lebih banyak lagi pahalanya, bukan cuma ngingetin, nyuruh suaminya ke masjid sholat. Ibu siapkan peci suami, siapkan baju koko suami, siapkan kain sarung suami, taruh di atas meja. Begitu suami wudu dari kamar mandi, itu seluruh aksesoris sudah ada. Nah itu pahalanya lebih banyak lagi. Udah pernah gak begitu? Nah ya insya Allah. Jadi suami itu gak terlantar. Bahasa terlantar. Maksudnya gak sampai masbuk loh sholatnya gara-gara cari peci. Kenapa? Karena ibu sudah nyiapkan pecinya. Suami sampai masbuk terus 2 rakaat itu kenapa? Karena kaos dalamnya susah nyarinya. Iya kan?
Coba kalau ibu siapkan ini kaos dalamnya, ini deh, sudah semua suami begitu ambil wudhu pakai baju nggak telat ke masjidnya. Maka saya kalau ada bapak-bapak masbuk terus ke masjid kata ini masih diurus nggak sama istrinya? Ya, ini pahala istrinya para nabi itu begitu. Sampai dia tahu hari ini suamiku pakainya kayak gini, ini kayak itu tahu betul. Masya Allah ya, itu para sahabat tuh begitu. Insya Allah ibu-ibu juga supaya pahalanya berlipat ganda gitu kan, berlipat ganda. Belum lagi kalau suami ibu tuh doain ibu, ya kan? Begitu pakainya ditumpuk di sini, suami keluar dari kamar mandi itu ambil wudhu, sudah tumpuk semua, dia katakan jazakillahi khair. Wah, itu aras tuh bergoyang. Ya. Masya Allah itu. Doain, apalagi dia naik doa jazakillahil firdausil a'la, semoga Allah balas anti wahai istriku tercinta dengan surga firdaus. Yang tahu bahwa surganya ibu-ibu itu ada di keridhaan suami. Coba deh nanti, pasti kaget suami ibu. Begitu habis wudhu disiapin pasti kaget. Berhasil dengan itu. Masya Allah. Nah, pengalaman saya pribadi pernah gitu. Dari masjid itu kan, dari rumah ke masjid kan Bu ya. Sini Pangkalan tuh, bukan tuh yang depan tuh, taksi, Pangkalan taksi itu kan dari rumah ke masjid seperti itu, jauh dari rumah saya. Itu gara-gara kaos dalam saya terlambat. Nyari untuk istri malah lagi nongkrong aja ya Rabbana ya karim gitu. Hingga ke masjid tuh telat cari kaos dalam di mana? Banyak kan kalau punya anak nyampur tuh kan, campur belum sempat diurusin, maklum lah, bikin telat sholat. Coba kalau suaminya marah gak ridho, dosa itu kena dosanya istri itu, ya kan? Makanya dibikin suami gak telat, setengah jam tuh sudah disiapin, suami masih tidur siapin tuh pakaian. Begitu bangun, apa ini Bu? Biar cepat ke masjid. Ini kita beruswah, mengambil contoh dari para salafus saleh. Para istrinya para sahabiah seperti itu, ketika mereka melayani suami, betapa mereka merindukan surga dari bakti kepada suami. Masya Allah. Kan ini gampang kan? Ada sampai suami ke masjid tuh pakai pecinya gak jelas. Iya betul. Ada juga bapak-bapak yang pakai kain sarungnya tuh kayak ibu lagi hamil. Di sini, bener loh. Itu kok tega gitu istrinya tuh lihat suaminya begitu. Sini, ya, iya pakai kain sarung. Ya Allah ya Rabbi. Wah diurusin gitu. Ya kan gak diurusin kan? Coba kalau keundangan begitu, pasti kan istrinya kalau masih sayang sama suami tegur. Wah, jangan pakai celana yang ini, enggak anu ya, belum digosok, pasti kan? Coba istri, enggak tega bilang, macam apa gitu ya? Begitu suami berangkat ke undangan, bajunya kusut, celananya kusut, tapi dibiarkan saja. Komen orang bagaimana? Nah itu kan pasti. Lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga begitu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dan itu ternyata, ini kan maksudnya, oh boleh jadi kita dapat pahala 25, 20, tapi untuk ibu-ibu ada yang spesial, bisa lebih daripada 25, bisa lebih daripada 27. Apa? Menyiapkan pakaian-pakaian suami ketika suami berangkat sholat. Masya Allah ibu, ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Laki-laki kan nggak ada itu. Pasti ibu-ibu kalau suami nyiapin pakaian enggak musir katanya. Mungkin pakai diusir bilangnya, udah di sana, mau disiapin pakaiannya. Belum lagi kan kita nggak tahu kenapa ibu-ibu pakainya lebih banyak daripada bapak-bapak, ya kan? Belum lagi kita bingung ini bajunya yang warna apa, jilbabnya apa, belum tentu, harus tanya dulu. Ini mau jilbab yang warna apa, baju apa, bawahannya apa, belum tasnya yang warna apa, bingung. Kalau suami kan udahlah fleksibel, udah selesai. Masya Allah. Jadi ambillah itu bagian itu, mudah-mudahan dengan keikhlasan ibu-ibu sekalian bisa menyebabkan pahala berlipat ganda, bahkan dimudahkan untuk mendapatkan surga.
Bagaimana kalau ibu-ibu yang sholatnya di masjid? Boleh. Jamaah di masjid boleh, karena ada hadisnya sahih, la tamna'u ima'akum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat yang ngiri bagaimana pahala yang diperoleh oleh para laki-laki, lalu Nabi mengatakan, kalau ada keinginan para ummahat, para nisa yang berangkat ke masjid untuk sholat, maka jangan dicegah, jangan dilarang, biarkan mereka sholat berjamaah di masjid, asal aman dari fitnah. Ya, asal aman dari fitnah. Tidak sendirian, tidak bersoleh, kemudian pulang lebih awal dan lain sebagainya. Itu gak ada masalah. Ini jangan dilarang. Jangan dikatakan, oh ibu-ibu udah boleh sholat di masjid. Kata siapa? Boleh. Ya. Apalagi di waktu etika, ya, istrinya sahabat, etika di masjid, dibikinkan khiyam, kemah-kemah di masjid, gak ada masalah. Insya Allah. Yang ketiga, yang termasuk akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mengerjakan sholat sunnah di rumah. Mengerjakan sholat sunnah di rumah. Sholat apa yang sudah dimaksud di sini? Di antaranya sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah mutlak yang lainnya itu boleh diperbanyak dilakukan di rumah, dan ini bisa mendatangkan pahala yang banyak. Ya, dibaca di situ hadisnya. Sholatul rajuli tatuhu an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu sholatahu ala a'yunin nas 25. Sholat sunnah seseorang di mana ia tidak dilihat oleh manusia lebih utama 25 kali daripada sholat yang dilaksanakan oleh manusia. Nah, itu ya, sholat sunnah perbanyak di rumah. Tahajud ya 11 kali, 11 rakaat dengan witir. Kemudian sholat duha 2 rakaat. Kemudian ada sholat wudu, ada sholat sunat mutlak ketika menjelang tidur, dan lain sebagainya. Itu lakukan, maka mendapatkan 25 kali lipat ganda pahala. Kemudian hadis berikutnya dilihat halaman 2 paling bawah. Sholatul rajuli fi jama'atin tazidu ala sholati wahdah 25 darajah. Fa idza shallaha bi ardin falah fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagat sholatuhu 50 darajah. Salat seseorang secara berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 25 derajat. Jika ia sholat di tanah lapang, lalu ia menyempurnakan wudu, ruku dan sujudnya, maka ia akan memperoleh 50 derajat. Ini sholat sunnah. Ya, makanya kenapa sholat Id itu utama di lapangan. Karena ini mengejar ini. Id yang punya lapangan di lapangan, maka kita memperoleh 50 derajat. Tapi ada syarat, sempurna rukunya, sempurna sujudnya, sempurna wudunya, itu mendapatkan 50 derajat. Maka dulu para sahabat tabi'in kalau ada sholat Idain wa Idul Fitri, mereka lebih awal datangnya dan berlomba. Kenapa? Karena ada fadilah, keutamaan datang lebih awal, berada di saf yang pertama itu juga ada keutamaan. Jadi Idul Fitri itu jangan milih yang belakangan. Saya kan rumahnya dekat Ustaz, nanti aja. Enggak. Ya, justru lebih awal. Dan juga keseriusan, kesemangatan itu juga ini dihitung oleh sebagian ulama yang termasuk akumulasi menjadi 50 derajat. Kalau malas-malas gimana? Saya malas sholat ini. Enggak dapat 50. Kan ada yang sholat itu kalau Idul Fitri semangat, kalau Idul Adha nggak semangat. Kenapa itu? Ada yang begitu. Kalau Idul Fitri kan Ustaz puasa dulu lama, Idul Adha kan enggak. Ya tetap aja di ardin falah, di tanah falah seperti ini, ya harus semangat karena pahalanya yang luar biasa. Ya. Kemudian hadis berikutnya, sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Kerjakanlah sholat di rumah kalian, sebab sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib.
Jangan berhenti di situ, kecualinya dibaca. Nanti kalau begitu ada lagi yang ke masjid, ya. Nah, itu. Di rumah kecuali sholat pagi. Yang berikutnya, D. Penuhi adab sholat Jumat. Ini untuk para laki-laki. Ya, penuhi adab sholat Jumat. Kita bacakan. Di antara adab-adab ini biar dikasih tahu para suaminya, sholat Jumat terlebih dahulu di rumah untuk mandi. Ya, mandi besar, kemudian datang lebih awal ke masjid, kemudian memakai wewangian dan memakai pakaian terbaik yang ia punya. Ini adabnya, kasih tahu para suaminya. Jadi kalau ada bajunya punya 5, di antara yang 5 itu ada yang lebih bagus, maka itu dipakailah pada hari Jumat. Nah, itu adabnya. Jangan yang paling jelek, yang paling bagus dipakai. Dan ibu-ibu tolong kasih tahu kalau punya saudara siapa, kalau hari Jumat itu jangan pakai kaos. Sholat Jumatan pakai kaos. Jangan. Sementara di rumah punya batik yang bagus, itu dosanya, bahkan dosa besar. Ya, suruh pakai yang paling bagus. Kemudian suruh pakai wewangian. Kemudian datang ke masjid tanpa mampir-mampir, langsung. Kecuali kalau nyamper teman, sekedar assalamualaikum yuk bareng ke masjid. Jangan assalamualaikum masuk ngopi dulu. Sama termasuk pahala ngaji ibu-ibu. Ternyata pahala ngaji ibu-ibu yang sebanding dengan umroh. Wakilah satu hadis, maka ada yang pahala ngaji ibu itu sama dengan haji. Kalau datang nawaitunya hanya untuk ngaji, dia ta'allama ilman, hanya untuk menuntut ilmu, au 'allamahu, atau mengajarkan ilmu tanpa mampir-mampir dulu, langsung dari rumah menuju masjid, maka pahalanya sama dengan haji. Cuman di hadis gak dikatakan, bagaimana Ustaz kalau pulang haji mampir dulu, boleh enggak? Nah, ibu bikin sendiri ya. Ini berangkatnya kalau mampir. Jadi ngajak teman boleh, assalamualaikum aja, tapi kalau mampir, karena memang tujuannya hanya untuk datang ke masjid. Itu, masya Allah haji tuh. Jadi kalau ibu-ibu dalam sepekan itu 7 kali ngaji ke masjid, di masjid manapun, maka dalam 1 minggu ibu sudah haji 7 kali. Itu hadisnya sahih. Tapi nggak mampir. Satu, gak mampir-mampir. Kedua, memang tujuannya mau ngaji, bukan mau kemana nih, ngilangin bosen di rumah. Nah itu lain. Ngilangin bosen di rumah terus kemana? Ikut ngaji? Enggak. Ngilangin bosan. Atau mau kemana? Ke masjid apa? Ini ada yang nagih utang. Nah itu juga enggak. Oh, ke masjidnya karena ada yang nagih utang. Memang tujuannya jelas ngaji. Faka'na mahajjan, maka dia mendapatkan pahala haji. Masya Allah, luar biasa dulu. Ya? Dan seutama-utama ngaji di masjid, bukan di rumah. Ya? Di masjid. Ya musola masjid, yang utama. Ngaji, ya? Masya Allah, di pahala haji. Ibu-ibu ngaji di masjid sebulan sekali ya. Misalnya, berarti kan dalam sebulan 4 kali haji. Gitu ya? Dari ngaji tok itu, masya Allah luar biasa. Kalau hitung-hitungan itu berarti ibu-ibu itu udah gak ada dosa itu. Ya kalau hitung tadi kan, insya Allah udah gak ada dosa. Yang penting kata Nabi, setelah melakukan kebaikan, hindari dosa-dosa besar. Ya, hindari dosa-dosa. Udah insya Allah. Mana Ustaz kalau tujuannya ngaji tapi sambil cari makan di masjid, ada tujuan lain. Ada namanya qardun akhar, ada tujuan yang lain. Ini khusus ngaji. Karena syarat ngaji Bu, nama ngaji itu harus ada keinginan di sini saya datang untuk menghilangkan kebodohan. Jadi kosongkan hatinya supaya ilmu bisa masuk. Karena kalau nggak dikosongkan hati, di sini masih bercokol sifat kibir sombong. Kalau bercokol sifat sombong itu nggak masuk ilmu.
jadi kosongkan. Itu syarat kata Imam Syafi'i, maka untuk menghilangkan jahal. Sekalipun kita pintar untuk menghilangkan kebodohan. Ya, hilangkan dulu. Kemudian bituliz zaman maksudnya harus lama. Jadi bukan cuma sekali ngaji, itu harus lama waktunya. Berkali-kali. Ya. Yang ketiga, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dan keutamanya ilmu itu didatangi, bukan kita mendatangkan. Bukan manggil ustaz, tapi kita mendatangi ustaz. Ini syarat keberkahan ilmu. Yu'ta wa la ya'ti. Datang ke majlis-majlis. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi, kemudian perutnya isi dengan yang halal, yang dipakai 100% halal. Karena hadis menyebutkan, dalam hadis yang masyhur, termasuk salah satu sebab doa itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, karena ada yang kita pakai, ada yang tidak halal, atau ada yang masuk satu lukma, satu suapan ke dalam perut tidak halal. Bahkan di hadisnya dikatakan, yang satu suap itu dimakan, maka ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Sekarang kalau beli nasi padang dimakan 40 suapan, ya 40 kali 40 lagi 40 hari kali 40 suapan berapa? 1.600. Berarti kira-kira kalau dihitung 1.600 hari, berarti sekitar 4 tahun setengah sholat kita semua tidak diterima gara-gara 40 suapan tadi. Karena kan satu suapan 40 hari. Iya, hampir 4 tahun setengah itu tadi diterima gara-gara 40. Tapi jangan diangkat Ustaz, satu suapan. Orang Indonesia tengah kali itu, hati-hati itu. Bahaya. Jadi harus bersih. Karena Allah tidak akan mau melihat siapapun yang berdoa, yang beribadah, yang melekat di dalam tubuhnya atau yang dipakainya atau masuk dalam perutnya ada makanan yang haram atau ada uang yang dibeli itu yang haram. Katakanlah baju harganya 200.000, ada 10.000 yang haramnya, kamu diterima, nggak diterima oleh Allah ibadahnya. Padahal cuma 10.000. Gimana kalau sebaliknya? Yang 190 haram, hanya 10.000 yang mustahil kayak begitu. Hati-hati. Nah, setelah itu semua, baru ketika kita berada di majlis ilmu, maka dikatakan mereka sebagai tamunya Allah Jalla wa'ala, dan mereka berada di taman-taman surga. Masya Allah ya, tamunya Allah dan berada di taman surga, karena semuanya sudah halal. Itulah yang ketika ngaji Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat, dan Allah kasih pahalanya sebanding dengan orang yang hajian. Bisa insya Allah ya, ibu-ibu insya Allah bisa semua nih. Jadi ngaji terus supaya apa? Bisa mendapatkan pahala haji. Itu Jumatan begitu. Bilang sama suaminya, "Bu, mau kemana? Saya mau hajian." Di mana haji? Di Almanap. Kok aliran apa nih haji di masjid? Bukan begitu maksudnya, pahalanya sebanding dengan pahala haji. Suami kan kadang-kadang harus dirayu-rayu juga bahasanya. Pakai baju yang bagus, pakai wangian, datang ke masjid tidak mampir. Masuk masjid dia juga membaca doa masuk masjid. Kemudian mendahulukan hakikat. Ini dihitung loh. Ada ulama yang menghitung sampai 27 dihitung satu persatu apa yang dilakukan. Masya Allah. Kita kan tahunya 25, 27, 50, tapi mereka menghitung dari mulai mandi dan lain dan dihitung. Begitulah perhatiannya para ulama itu. Supaya apa? Supaya kebaikan itu tidak terlewatkan. Padahal kita bisa gitu. Kalau kita kan nggak mau tahu kan, coba ibu-ibu sampai hari tahu nggak? Apa sih 25 itu apa sih? 27 kan nggak pernah. Pokoknya saya kalau sholat berjamaah 25, 27, tapi rinciannya nggak pernah tahu. Yang pasti kita lalui kan ujung-ujung. Apa sih ujung-ujung bahasanya? Nah, tiba-tiba ada. Nah, kalau nggak ikuti, nggak diilmui, mana mungkin dapat 25, 27? Nggak mungkin. Tapi diilmui dengan sebaik-baiknya.
maka dia dapat 25 atau 27. Masuk masjid, sampai di dalam masjid juga melakukan tahiyat masjid. Ya, melakukan tahiyat masjid. Nah, sudah selesai melakukan tahiyat masjid, kalau masih banyak waktunya, maka dia menyegerakan atau sudah tahiyat masjid, lari di shop yang pertama. Ini juga keutamaan. Hadisnya sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya merahmati, memohon ampun kepada orang-orang yang masuk masjid kemudian segera mengisi saf yang pertama. Masya Allah, dimintakan ampun oleh malaikat yang datang kemudian datang ke saf, tapi dengan syarat itu datangnya duluan. Karena kalau datang belakangan tidak mungkin, ya, pasti karena ada orang yang datang duluan, saf juga belakang. Karena memang nggak sengaja, niatnya bukan ibadah, mau tiduran dulu, masih langsung nyender tiduran. Sampai khotib itu sudah selesai khutbah, mau sholat baru bangun, sampai lendiran. Ada itu dibangunin wudu dulu. Niat gak sih pengen masuk surga kayak begitu? Nggak ada niatan. Bahasanya mau surga, syukur gak masuk surga gak apa-apa. Na'udzubillah ya. Ini syarat. Saf pertama. Ini ibu-ibu bakal untuk para suaminya. Saf pertama. Nah, ketika sudah berada di saf yang pertama, perbanyak zikir dan seutama-utamanya termasuk yaumul Jumat, perbanyak baca sholawat. Dari mulai kalimat yang terpendek sampai yang terpanjang. Yang terpendek apa sholawat? Sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau pakai yang sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala, atau yang lebih sempurna, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina, itu yang utama. Dan bahkan para sahabat, para tabi'in itu tidak kurang dari 300 itu dalam sehari mereka baca sholawat. Ya, Masya Allah, sholawat. Ya, kita pagi 10, petang 10. Padahal ibu bisa setiap pada sholat 10 udah 50. Ketika mau tidur di waktu-waktu masak, waktu ngepel, nggak apa-apa ngepel, nggak usah dinyanyiin, nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli wa sallim, udah nggak usah pakai lagu, paman itu nanti lupa ngepelnya. Sholawat terus, insyaallah ya. Ini pahala yang luar biasa. Ini suruh perbanyak sholawat. Kemudian ketika misalkan banyak lagi waktunya, juga perbanyak baca Quran. Ya, ada juga bapak-bapak yang ke masjid itu kayaknya alergi betul untuk baca Quran. Ada. Kadang-kadang juga ada yang sudah sepuh, bukan di masjid ini, bukan di masjid. Nah, kan saya jarang sholat Jumat di sini. Di masjid lain itu ada yang ke masjid itu ngerumpi, ngobrol. Dan itu innalillahi, ketemu aja sama temannya. Ternyata yang suka ngobrol itu ngerumpi itu ketemu aja atau dimanapun ketemu. Kayak ikan itu, sudah berpisah ketemu lagi dengan komunitasnya. Betapa ruginya. Tapi kalau orang-orang yang memang biasa ibadah ke masjid, diajak ngobrol juga dia enggak mau. Maaf, saya lagi ngaji. Dia mojok baca Quran, Masya Allah. Gitu ya? Ya, kita cari teman-teman yang kayak seperti itu. Tapi ada juga disodorin di Quran juga, maaf. Maafnya tuh gak jelas maaf apa, lagi men apa lagi apa gitu. Apa gak bisa baca? Bilangnya maaf. Kok disuruh gak usah maaf, kalau dikasih Quran ambil aja dulu. Gak usah bilang maaf ya. Ya terima kasih, urusan dibaca dan tidak itu belakangan. Jangan bilang maaf, itu Quran. Aneh orang. Maaf ya. Maaf ya. Enggak betul tuh. Besok di akhirat nangis itu ketika ditanya, imammu itu siapa? Quran imamnya. Na'udzubillah, ada. Dan saya pernah ketemu sama orang kayak begitu. Ya, saya bilang ini untung masih Allah ngasih hidup juga. Maaf dia. Dikiranya kita kasih minta sumbangan kali ya. Karena maaf kan. La haula wala quwwata illa billah. Itu macam-macam kalau Jumat. Nah. Kemudian setelah itu dengarkan baik-baik ketika khatib sedang berkhutbah. Ya, wala yatakallam, tidak boleh berkata-kata. Tidak boleh berbisik-bisik. Apabila ada orang ngajak berbicara, kita katakan saya sedang mendengarkan khutbah.
Ya, khutbah. Udah. Jangan apa lalu ngajak ngobrol. Jumat itu nggak boleh ngobrol. Tahu nggak? Saya baru ngaji kemarin. Nah itu saya ngobrol juga dia. Harus ada boleh ngobrol juga. Akhirnya dia tanya, di mana ngajinya? Banyak gak orangnya? Sedikit? Enggak, kalau sedikit masa banyak orangnya. Ngobrol juga. Kan suka terjadi itu kayak begitu tuh. Karena menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya. Masya Allah. Nah itu kasih tahu. Kemudian setelah itu ikutin dengan sempurna apa yang dilakukan oleh imam sampai selesai sholat. Ya. Kemudian setelah itu lakukan sholat ba'diyah Jumat, pulang. Nah itulah etika-etika adab-adab dalam sholat Jumat. Baik. Bagaimana kalau untuk ibu-ibu yang di rumah? Sama seperti sholat wajib tadi, ibu-ibu yang di rumah pun juga bisa mendapatkan pahala yang sebanding dengan para suami yang melaksanakan sholat Jumat di masjid. Bil khusus ibu-ibu yang suaminya sudah tak aktif kerja. Ya, emang dilakukan oleh para sahabiah, istrinya para sahabat mereka masak sebaik-baiknya menu, sebaik-baiknya masakan pada Jumat. Dan dia menahan perutnya sampai suaminya datang dari masjid. Bukan menahan sholat. Kadang keliru. Ustaz, kalau Jumat gak boleh sholat dulu ya sebelum suami pulang. Keliru. Bukan sholat yang ditahan perut. Tahan, gak usah makan dulu. Biar makan tuh sama dengan suami berjamaah. Sholat kalau sudah waktunya sholat itu utama. Dan itu wajib. Nah, tahan lapar, nyicipin boleh. Sebab asam garamnya, manisnya, tapi tahan hawa nafsunya makan itu sampai suami datang. Begitu suami datang, kita katakan marhaban ya zauji, sudah kita siapkan kasih nasi gini. Itu ibu dapat pahala sebanding dengan suami yang sholat Jumat. Ini ya, masya Allah. Dan itu enak loh, pulang Jumat tuh dimakan di rumah sama istri, masya Allah. Enak. Udah begitu ya kalau kita Jumat? Harus begitu, itu sunnah Nabi. Itu asbabul wurud. Sebab terjadi hadis itu memang sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh gak apa sih yang bisa saya peroleh pahala ketika hari Jumat seperti mereka para laki-laki? Saking begitu mereka cemburunya untuk mendapatkan pahala yang banyak, sampai nanya kepada Nabi. Kalau laki-laki dapat keutamaan dari Jumat, lalu kami perempuan apa keutamaannya? Maka Nabi katakan, kata Nabi, masaklah kalian di rumah. Masya Allah, gitu ya. Kalau pengen enak gimana bu caranya? Ya, kalau pengen enak minta duit sama suami. Yang banyak minta, Pak pengen enak yang banyak ke suami. Wah beli itu, baru enak. Masya Allah ya, minta sama suami. Ya kalau pengen enak itu gimana? Tapi yang penting sehat. Kalau saya insya Allah enak kan. Masakan sama suami, pahalanya gampang. Coba untuk perempuan tuh untuk masuk surga tuh lebih banyak kok kesempatan dibandingkan para laki-laki. Masya Allah, berkhidmat para suami itu luar biasa. Termasuk masak itu luar biasa. Insya Allah ya. Jangan dikasih duit Pak, nanti makan di luar aja ya. Saya lagi malas masak. Wah itu dia benar-benar itu istri itu ya. Sehingga para suami ada yang akhirnya pulang Jumat tuh pulangnya jam 3 mau asar. Kenapa? Ya cari makanan dulu. Kenapa? Ya habis isi saya diomongin lagi. Habis isi saya lagi malas masak di rumah. Ya Allah jelek lah gitu. Dibilangin isi saya katanya memang benar itu. Istrinya malas masak. Ambil bagian itu insya Allah ya. Semoga dari pintu yang mana lah Allah bukakan ibu-ibu itu bisa masuk surga dengan mudah. Karena Allah sudah memberikan kemudahan. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, ya kemudian kita tidak mengambilnya, mau cari pintu yang mana lagi? Ya, mau cari kasih sayang siapa lagi kalau bukan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Tapi yang punya suami. Iya dong, kan saya punya suami. Yang nggak punya suami bagaimana? Jadi berbahagia yang masih ada suami. Alhamdulillah ya. Berkhidmatnya sebaik-baiknya. Ya, karena surga itu sudah semakin dekat insyaallah. Ustaz, sudah bisa dimasakin tapi gak pernah bilang kuat, dia bilang enak. Apapun sudah berusaha, bersabar aja. Udah enak tapi bilangnya tetap gak enak. Bersabar aja. Ya kan? Bersabar aja. Kalau bersabar gimana? Ya pahalanya berlipat ganda. Masa enak tapi gak mau, itu berlipat ganda.
Ya, ibu kasih tahu Pak, sebaik-baiknya suami itu yang sering muji istrinya. Kasih tahu. Bukan yang sering muji si orang. Kasih tahu sebaiknya. Insya Allah muji. Tapi ibu juga harus sering muji suami. Kalau ibu sering muji suami, insya Allah suami juga tergerak sering memuji ibu. Tapi kalau ibu gak pernah muji suami, juga jangan berharap suami muji ibu. Sunatullahnya begitu. Bu pengen deh saya seumur rumah tangga itu dipuji suami. Bu suka puji kan? Enggak. Ya jangan berharap lah. Ya kalau pengen dapat pujian dari suami, berusaha kita memuji suami. Itu sunatullahnya begitu. Nabi itu memuji istrinya, istri juga memuji suaminya. Masya Allah ya. Insya Allah. Berat. Beratnya apa? Gengsi. Itu syaitan yang bikin gengsi, itu syaitan. Gak biasa. Allah Akbar. Nabi itu kan romantis, ya kan? Romantis di sela-sela kesibukan luar biasa. Oh, Nabi masih bisa saling menyisir rambutnya dengan istrinya, ya kan? Tadahan itu saling memberikan minyak wangi. Padahal Nabi itu perangnya puluhan kali, tapi masih sempat coba. Istrinya bukan satu lagi, ya kan? Tapi masih yang tarajul, nyisirin rambut istrinya gantian. Sampai sempat balapan lari sama Aisyah. Kata Aisyah, ketika badan aku mulai gemuk, maka aku kalah, ya kan? Kemudian Nabi ngasih resep ada khiyar, ketimun, sama zaitun, maka badan aku kurus lagi. Dan aku lomba lagi lari dengan Nabi, dan aku menang lagi. Sebetulnya suaminya kalah, kalau mau menang terus Nabi. Aja, itu cara menghargai, menghormati istri. Masya Allah ya, sampai demikian tuh. Terma ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Begitulah Nabi SAW. Masya Allah. Ibu belum pernah kan balapan lari sama suami? Balapan tidur ya, tidur duluan, itu biasa. Allahu Akbar, indah sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Ya, mudahkan diamalkan sedikit-sedikit, Insya Allah. Tapi sekali lagi yang punya suami, yang enggak. Berikutnya yang termasuk yang akan berlipat ganda pahalanya adalah rutin melaksanakan sholat duha. Duha. Ini duha semua nggak hari ini? Sudah duha semua? Alhamdulillah ya. Ramadan sampai gak duha hati-hati. Ya. Kemudian kata beliau, manusia memiliki 360 persendian. Untuk itu Nabi mendorong umatnya untuk menunaikan sedekah setiap hari sebagai ungkapan rasa syukur ya kepada Allah atas nikmat yang senantiasa mereka rasakan. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi bersabda, An-Adam memiliki 360 persendian, setiap persendian memiliki sedekah yang harus ditunaikan. Kalimat thayyibah yang diucapkan oleh seseorang adalah sedekah. Memberikan sesuatu kepada saudaranya adalah sedekah. Meminum air dari hasil jerih payah sendiri adalah sedekah. Menghilangkan duri dan jalan adalah sedekah. Tetapi ternyata 2 rakaat itu bisa sebanding dengan 360. 2 rakaat. Jadi kalau nanya itu orang, jangan sampai begini. Berapa sih yang paling bagus sholat duha itu? Gak usah. Yang bagus itu istiqomah. Continue aja, jangan berapa. Ada orang nanya, saya 8, yang bagus itu 8, yang bagus itu 12. Ibu gimana? Saya belum pernah, semuanya juga. Yang 2 belum, yang 4 belum, yang 8 belum, 12, apalagi? Terus nanya, ya nanya aja sih, pengen tahu. Kepo ternyata. Bukan seperti itu. Ya 2 istiqomah, 2 saja, cukup 2, tapi terus continue. Ya, tapi tolong diingat. Doa ba'da sholat duha yang dibaca oleh Nabi SAW, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, itu dibaca 100 kali. Duha, sholatnya 2 rakaat, istighfarnya 100 kali. Itu. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu doa ba'da sholat duha. Berapa dibacanya? Kata Aisyah, mi'atu marrah, dibaca 100 kali. Sudah ada yang baca doa itu? Doa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu kalau 100 kali paling 15 menit ya. Nah, 15 menit insyaallah. Ya, infini waktu balaya. Kalau semakin sering, semakin hafal, semakin lancar, semakin cepat. Itu doanya. Itu Rabbighfirli kan minta ampun. Warhamni, rahmatin aku.
Wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka at-tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Ya, jadi bukan minta rezeki. Bukan minta rezeki karena kita sudah bersedekah. Tolong diingat, duha itu kita sudah bersedekah terhadap tulang rusuk kita. Bahkan duha itu sedekahnya paling banyak. Artinya gini, ibu-ibu, bapak-bapak yang sholat duha di awal jam 7, ya, setelah ba'da syuruk itu jam 7, maka sebenarnya dia sudah bersedekah sebanyak-banyaknya karena dia sudah bersedekah sebanyak 360 macam. Itu dihitungnya bukan macam itemnya, itu 360 macam sedekah. Pernah ada nggak kita dalam satu hari sedekah dengan 360 macam? Enggak, itu aja kalau sedekah. Tapi dengan 2 rakaat itu dibandingkan sama analisanya dengan 360 macam kita bersedekah. Kalau sudah bersedekah, rezeki datang nggak? Datang. Maka ba'da sholat duha bukan lagi minta rezeki. Kenapa? Karena kita sudah sedekah. Mintanya ampuni supaya kekurangan di dalam sholat duha itu diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Rahmati, dan minta diterima taubat kita. Makin lengkap dengan doa tersebut. Jadi bukan lagi minta Allah marzuqni, Allah marzuqni, Allah marzuqni, Allah turun. Udah dikasih rezeki banyak susah. Ya, dikasih banyak susah, itu doanya. Insya Allah ya, yang belum besok hafalin, besok baca. Boleh pakai tulisan, gak ada masalah. Karena belum hafal, dibaca Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik, insya Allah sekali sholat duha hafal. Karena 100 kali pengulangan. Ya, ini waktu balai, masya Allah, itu doa. Jadi jangan doa tuh dikit-dikit doa minta duit. Mau doa kalau udah seret baru doa. Ya, doa tuh sedekah. Dan itu ibu, ketika kita bersedekah kepada Allah Jalla wa'ala, kalau kita lari kepada Allah itu dengan merangkak, maka Allah tuh lari kepada kita dengan cepat. Ya, cepat. Anda punya pengalaman kemarin ke kampung ngirim kurma Sukari tapi mereknya ini, merek Casio orang. Casio dikasih orang. Dikasih orang. Ada ukuran sekilo. Kemudian anak bilang sama istri, ada baju ini gak yang udah bosen pakai, udah kumpulin baju anak, udah dipakai, gak mau, itu ongkosnya ke kampung itu 120.000, 6 kilo, karena kurma sendiri 1 kilo. Pulanglah ke rumah, baru 1 jam di rumah ada tamu, Assalamualaikum Ustaz, boleh pakai sebentar? Boleh. Itu dia kasih bungkusan hadiah. Ketika dibuka itu kurma juga. Iya, sama baju gamis. Ternyata kalau kita lari kepada Allah dengan santai, Allah lari kepada kita cepat. Itu janji Allah kan? Itu hadis kursi. Yang kita paketin belum nyampe, tapi gantinya dari Allah secepat kita sudah nyampe. Sama lagi, kurma lagi, baju lagi. Artinya apa? Mana qasam malun min shadaqatin bal yazdad. Nabi katakan bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan, bertambah. Kurma itu kan hilang 1 kilo, tapi datang lagi. Masya, dengan waktu yang cepat ini belum sampai, udah nyampe gantinya. Itulah coba kalau sholat duha. Tapi jangan selalu diakhirkan dengan materi, jangan. Allah ngasih afiat, kesehatan, anak soleha, gitu kan? Ibu dipermudah untuk baca Quran, itu rezeki. Ibu dimudahkan untuk bisa sholat tahajud, itu nikmat rezeki. Dipermudah untuk sholat duha, itu rezeki semua. Jangan diartikan fulus terus. Ini kalau udah fulus, saya sih sholat duha rajin sekarang alhamdulillah, tapi ini, jangan itulah nikmat dari Allah, itu kan? Saya sekarang alhamdulillah badan tuh sehat terus Pak, tapi sudah itu nikmat dari Allah, ya kan? Sebanyak apapun fulus kita, kalau dikasih sakit yang parah-parah jebol juga. Seringkali itu matematikanya dengan uang terus. Rizki ya, masya Allah. Sholat duha kita bersedekah. Jadi ibu tuh kaya kalau ibu bisa sholat duha 2 rakaat, berarti pada pagi itu termasuk orang yang paling kaya karena sudah bisa bersedekah 360 macam.
Ajib kan? Masya Allah. Insya Allah ya, 2 rakaat plus Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mudah besok semua ajarkan ke anak, ajak suami, hidup di rumah itu doa semua, zikir semua, istighfar semua. Insya Allah ya. Tuhan rahmat. Baik, yang berikutnya yang 2, termasuk akan mendatangkan pahala berlipat ganda adalah haji dan umroh. Ini pun juga memang ibadah yang perlu materi, ya, peluang, ya, peluang. Kemudian kata beliau, tidak mengherankan jika seorang muslim ingin menunaikan haji setiap tahun. Dengan begitu ia berharap umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun agar ia dapat menunaikan haji setiap tahun. Walau demikian seorang muslim tidak mungkin menunaikan haji setiap tahun, tidak mungkin. Tapi harapannya, karena melihat pahalanya, itu bolehlah berharap seperti itu, ya. Haji sudah sepakat, umroh sudah sepakat. Kemudian yang utama juga menghajikan orang lain. Nah, ini perlu iman. Kalau kita berangkat haji, nah, ya. Tapi kalau menghajikan orang lain perlu iman, perlu keikhlasan. Ya, dan ini boleh patungan. Ini maksudnya. Ada tetangga yang begitu dengan izin Allah diuji dengan kekurangan materi. Masya Allah ya. Kemudian ibu bilang sama teman-teman ngaji, yuk kita patungan 500.000. Untuk apa? Menghajikan si fulan. Nah ini, itu utama luar biasa. Daripada kita punya duit, haji lagi. Sampai bingung menyebutnya kan? Yang banyak. Udah hajikan orang lain. Ya, sekarang lagi ada tren di Masjid Sukatani Permai itu. Kemarin insya Allah nih diumrohkan dulu marketnya. Setelah itu katanya insya Allah dihajikan. Nah, itu dari jamaah 100.000, 200.000. Nah, kita ngumpulin untuk iftar aja 17 lebih dah. Iya. Coba kalau sesekali kita nanti ngobrol lah sama pengurus tuh, yuk kita hajikan mabon atau yang gak usah haji dulu, yang murah dulu deh, umrohkan dulu. Kita patungan Bismillah insya Allah kan. Ya 100.000 bisa kan insya Allah. Kumpul 25 juta tuh Masya Allah. Itu pahala yang mengalir terus. Dan itu seutama-utamanya pahala menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Apalagi mereka itu diumrohkan pada bulan Ramadan. Masya Allah. Mungkin harus ada nih ibu-ibu yang solehah ini bikin list ngaji majlis ta'lim Taman Duta ini. Siapa aja terserah ibu. Mau yang di musola atau di musola mana. Tapi berkala. Tahun ini umrohkan yang di sana. Nah itu ini ada programnya. 50.000, 20.000 kumpulin. Wah luar biasa. Itu termasuk amal yang nyata ya, dari mengamalkan ilmu yang kita pelajari setiap hari. Niat dulu aja ya. Niat dulu aja lah. Kapan tercapainya Allah alam. Yang penting ada niat. Menghajikan atau mengumrahkan orang lain. Kemudian berikutnya, buka halaman berikutnya, melaksanakan sholat isyraq. Halaman 76. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, syarat ini, sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk berzikir hingga terbit matahari, lalu ia sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang yang berhaji dan umroh secara sempurna disebut sebanyak 3 kali. Syaratnya berjamaah di masjid, duduk berzikir sampai terbit fajar. Kenapa dinamakan, benar gak penamanya sholat syuruk? Sebetulnya pada asalnya bukan sholat syuruk. Sholat syuruk itu karena dilaksanakan ketika fajar itu, ya. Jadi namanya bukan sholat syuruk, namanya sholat sunnah. Ya, namanya sholat sunnah. Sholat sunnah, karena sholat sunnah berkaitan dengan waktu seperti itu, maka supaya mudah kita menyebut, oh itu disebut sholat isyraq atau sholat syuruk, supaya nggak berantem di bahasanya.
gitu ya, sholat isyraq. Maka ada sebagian ulama mengatakan itu termasuk permulaan sholat duha, nggak ada masalah, sah-sah saja, gitu ya, sah-sah ya. Tapi pahalanya, kenapa banyak pahalanya? Karena ada perjuangan. Di mana perjuangannya? Ya sholat subuh, berzikir dan lain sebagainya. Itu yang membuat mendapatkan seperti haji dan umrah. Beda dengan duha tadi, ya kan? Kita nggak ada tanpa perjuangan. Begitu masuk waktu, sholat saja. Itu pun sudah sedekah 360. Nah ini yang sampai perjuangan hampir 1 jam. Maka pahalanya sebanding dengan haji dan umrah. Dan habis sholat subuh itu kan ngantuk tuh luar biasa. Gitu ya? Apalagi bulan puasa. Ya, Burama yakin aja udah. Kan sepakat gitu ya. Ngantuk luar biasa. Habis makan enak, subuh Masya Allah. Ya? Itu luar biasa. Kalau sholat subuh imam agak panjang itu kan kurang suka. Ya, yang beriman suka dipesan. Kalau sholat subuh Ustaz jangan lama-lama surahnya, yang panjang-panjang, yang pendek, yang bikin hati ikhlas. Ikhlas. Al-kafirun. Nah, kayak ibu-ibu bisa dan sudah ada beberapa alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau yang belum mesti izin sama suami. Gak boleh ibu sendirian nyelonong, gak boleh izin. Pak boleh gak saya sholat di masjid sampai suruh ya izin. Tapi kalau masih suaminya aktif, layani suami. Siapkan sarapannya, siapkan pakaiannya, ya kemudian antar suami jajab dengan terbaik, doa terbaik ketika suami berangkat dari rumah. Nah itu pahalanya juga luar biasa, ya dengan doa terbaik. Begitu keluar, assalamualaikum warahmatullahi, langsung begitu dia melangkah, suami katakan fi amanillah, semoga dijaga oleh Allah. Itu doa untuk suami ketika berangkat kantor. Ibu-ibu saya yakin udah ngamalin itu semua ya. Bukan dan apa ya, bukan benar. Fi amanillah, semoga Allah menjaga. Maksudnya fi amanillah isinya 2, dihaban wa iyaban, berangkat sampai pulang kembali. Itu makna fi amanillah. Allah jaga dari mulai berangkat sampai pulang ke rumah. Simpel kan? Fi amanillah, semoga ada dalam naungan Allah Jalla wa'ala. Hilangkan dada, hilangkan. Nanti kalau dada diikutin amanah dada juga. Dada ya, dada ada doa. Kemudian saya berikutnya yang akan mendatangkan pahala berlipat ganda, menghadiri majlis ilmu dan pengajian di masjid. Nah tadi kan, dibaca hadisnya. Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan ay yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamatan hajjatahu masyaallah. Barang siapa yang berangkat ke masjid di mana ia tidak menghendaki kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kalau diingat kalimatnya, tidak ada tujuan lain kecuali untuk mempelajari kebaikan, menuntut ilmu atau mengamalkannya, maka baginya pahala ia seperti orang yang berhaji secara sempurna. Bahasa hadisnya mabrur. Ini kan? Masya Allah, itu udah hajian semua. Alhamdulillah pagi ini. Mabrur. D. Tadi udah juga umrah pada bulan Ramadan. Makanya kenapa ongkosnya mahal? Karena pahalanya mahal itu karena tempatnya. Ya, orang Saudi kan bisnisnya bulan puasa. Bisnisnya bulan puasa. Karena mereka nggak kerja. Umratan fi Ramadan ta'di hajatan atau hajatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan sama dengan pahala orang berhaji atau haji bersamaku. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu ibu yang punya duit sama suaminya udah berangkat. Apa-apa gak usah ganti kulkas, gak usah ganti, udah berangkat umroh bulan Ramadan. Ini kan ada bulan Ramadan tuh lebaran tuh kulkas ganti, kursi sofa ganti, mobil ganti, mau ganti. Kalau cat rumah sih gak ada masalah. Rumah ini yang penting supaya dapat pahala haji, dan ajak istri aja anak umroh di bulan Ramadan. Siapkan 2 kali lipat kursi, Masya Allah ya. Nyobain tarawih di sana, wah nikmat. Dr. Abdul Razak, Profesor Abdul Razak pernah cerita, dia sholat 10 terakhir di Masjid Nabawi. 10 terakhir sholat di Masjid Nabawi 3,5 juz per malam. Bayangin dulu aja ya, bayangin beratnya, bayangin beratnya. 3,5 juz, berapa jam kira-kira?
3,5 juz. 2,5 jam. Apa kata Profesor Abdul Razak? Kata dia, ma'i, berdiri bersamaku, janbi, di samping. Ya, ada salah seorang laki-laki yang berdiri bertumpu dengan satu kaki, karena yang satunya cacat, tidak punya kaki, satu kaki. Ini motivasi beliau yang mendapat semangat beliau, kasih tahu mahasiswanya semua. Kata beliau, aku lihat di sampingku itu seorang laki-laki yang hanya satu kakinya karena cacat, hanya punya satu kaki. Itu kuat bermakmum ya dengan imam yang membaca 3,5 juz. Dan kata itulah yang aku katakan, demi Allah dia bersaksi di hadapanku, kata dia, motivasi untuk para mahasiswa. Ternyata yang bikin gak kuat itu bukan fisik. Yang bikin gak kuat itu bukan masalah fisik. Saya gemeteran, saya nyut-nyutan kakinya, dan bukan kesemutan, bukan. Yang bikin gak kuat itu adalah iman. Dan yang bikin dia kuat adalah ruh kekuatan imannya, padahal hanya satu kaki. Ini dijelaskan. Tapi yang lebih ajib lagi kata dia, aku bertanya kepada laki-laki tersebut, ya, dari mana asalnya? Ternyata orang Indonesia. Masya Allah, orang Indonesia. Cacat dia, tapi bisa bermakmum 3,5 juz tanpa bergerak. Imannya luar biasa. Kita yang sehat-sehat ini kakinya 2 ini, ya Allah, 2 rakaat 3 jam, 2 rakaat 3 jam. Iya kan? 2 rakaat panjang dikit, imamnya lihat jam. Imam panjang lihat jam lagi, oh jam gak bergerak. Allah. Jadi terkadang kayak gitu. Lihat yang hafiz Quran itu di TV itu, yang kena otaknya itu, bisa apa? Bahkan baknya seperti komputer. Itulah berinteraksi dengan Quran. Ya, kita yang normal itu, masya Allah, ngapalin surah Al-Lail aja berapa bulan. Walaili idza yaghsha itu salah lagi. Ujung-ujungnya inna atau inna. Astagfirullahaladzim. Ya, luar biasa mereka. Allah itu luar biasa. Kalau kita mau menjadi orang yang mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian sholat fardu di masjid. Sholat fardu di masjid sampai dengan sholat berjamaah. Ya, sholat fardu di masjid. Nah, yang maksudnya di sini ada redaksi lain dalam hadis. Man masya ila sholatil maktubatin fil jamaah fahiya kahajjin. Wa man masya ila sholatil tatawwu' yakni sholatul duha fahiya ka umratin nafilah. Barang siapa yang berjalan untuk menunaikan sholat wajib berjamaah, maka baginya pahala seperti orang yang berhaji. Ini yang berjamaah dari rumah dilakukan di masjid, jalannya saja sudah mendapatkan pahala sebanding dengan orang haji, baru jalannya ke masjid. Dan barang siapa yang berjamaah berjalan menuju sholat duha, maka baginya pahala seperti orang yang berumroh. Jadi kalau ibu-ibu tadi sholat sunnah utama di rumah, ya. Tapi kalau ada bapak-bapak pengen sholat duhanya di masjid, maka dia dapat pahala seperti umroh. Tapi hadis ini menunjukkan dia ahyanan, sewaktu-waktu. Ya, tidak seterusnya sholat duha di masjid. Berarti kan ada kesungguhan, ya, ada kesungguhan, maka dia mendapatkan umroh. Masya Allah, saya kira tadi ibu-ibu itu yang penting suaminya kasih tahu, ya kasih tahu. Karena ke masjid itu ya harus sampai tua. Sampai tua muda, sampai tua ke masjid, ya. Jangan nunggu tua baru ke masjid. Sampai tua ke masjid, jangan nunggu tua baru ke masjid. Sampai mati ke masjid, jangan nunggu mati baru sampai masjid. Itu yang banyak. Nunggu mati dulu baru sampai ke rendah. Baru sampai masjid, baru sampai bingung dia pintunya yang mana.
baru sampai. Jadi ajar supaya di mana saja masjidnya dapat pahala seperti itu. Berikutnya hadis berikutnya, man kharaja min baiti mutatahhiran ila shalatil maktubah fa ajruhu ka hajjil muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyah fa ajruhu ka hajjil mu'tamir. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat fardu, maka baginya pahala orang yang berhaji. Dan barang siapa keluar untuk melaksanakan sholat duha, maka baginya para orang yang berumroh. Ini termasuk dalil kata para ulama, kalau ibu ke masjid atau suaminya ke masjid, maka yang utama itu wudunya di rumah. Yang utama wudunya di rumah, bukan di masjid. Ya, kasih tahu itu keutamaan. Jadi masjid itu emergency, kalau batal baru wudu di masjid. Jangan dari rumah nggak punya wudu, ya. Wudu di masjid, buang air besar di masjid, mandi jinabah di masjid. Kenapa? Ini cerita. Nah seperti itu. Nah utama di rumah, dan usahakan termasuk yang dinilai seperti haji itu usahakan wudu sehemat-hematnya air. Hemat, jangan tabdzir, jangan boros. Jadi kalau kita kerannya besar, sekecil segini itu cukup. Kalau memang perlu besar untuk kumur-kumur, ya jika besar. Tapi kalau untuk cuci muka kecilnya cukup. Segini kelingking ya. Udah cukup. Wudu. Nah kemudian ketika mau mengusap kepala, bukan rambut, kepala, ambil air, matikan dulu keran, matikan dulu. Nah itu kan terbuat. Air itu nikmat kan? Nikmat rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Kalau kita terbuang besok ditanya gak nikmat itu? Ditanya itu dibuang kita. Itu jangan Ustaz kan cuma 1 gelas sekian tahun. Kali sekian kali wudu. Berapa kubik itu? Masya Allah, takdir itu. Mati andulkannya. Nanti ketika mau basuh kaki baru dibuka lagi. Wah. Perpindahan kaki kanan ke kiri, tutup lagi, ya, pasang kakinya, buka lagi. Itulah cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan terus, buka aja kemana-mana. Udah begitu ngambil anduk dulu keluar. Jawabannya enak lagi, gak apa-apa, murah bayar mahal. Nikmat Allah, gak boleh ditabdzir, haram hukumnya. Ya, hatta termasuk ibu-ibu mandi, takhfif, mandi secukupnya, jangan sampai ya Allah kayak burung di sampai langit-langit kamar mandi itu basah semua. Ya Allah ya Rabbi. Kan ada yang kayak begitu tuh. Ya, tabdzir itu teman syaitan. Perhatikan gue yang wudu-wudu ya. Apalagi di kantor-kantor di mana ya. Itu seenaknya aja keren itu. Sampai yang di sampingnya wudu nahan dulu, kenapa? Sudah wudunya kemana-mana, airnya kenceng basah kalau dekat. Nahan dulu. Yang ditunggunya nggak tahu diri lagi, bikin lama. Udah gitu kumur-kumur ke samping lagi dibuangnya. Yang ada kita, ya Rabbana ya Karim. Itu sekolah di mana? Kadang-kadang kita temukan yang kayak begitu. Dan memang sengaja Allah perlihatkan di hadapan kita. Untuk apa? Untuk contoh. Kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Allah nggak suka, Nabi nggak suka. Kalau Allah nggak suka, Nabi nggak suka, sesama kita juga nggak suka. Dibikin sehemat mungkin. Bismillah ya, itu wudu. Cara wudu ajarkan ke anak-anak. Kalau pakai keran ataupun gayung, tutup dulu, buka lagi yang kecil, insya Allah. Itu cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi. Nah yang kayak seperti itulah yang dikatakan tatahhir, dia bersuci dengan cara bersuci yang baik, itu akan mendapatkan pahala seperti haji. Tapi kalau sudah air kemana-mana nggak dapat haji dia, nggak dapat. Kenapa? Karena sudah nggak benar, sudah salah wudunya, ya, sudah salah. Maka ada jin itu yang menggoda orang wudu, ya, yang menggoda orang wudu. Siapa namanya masih ingat? Khinzib. Itu menggoda orang wudu. Pertama supaya orang yang wudu itu lupa baca doa. Khinzib, nama jin, ingat ditulis. Wah, Khinzib minggir gitu kan. Khinzib itu. Kemudian dia juga menggoda bagaimana supaya orang wudu itu nggak tertib, dibikin buru-buru. Kemudian juga dia dibikin supaya yang wudu itu tabdzir, pemborosan. Dibikin lagi orang yang wudu supaya juga lupa doa setelah wudu. Pokoknya dibikin kacau wudunya. Itu ada jin yang sengaja diizinkan oleh Allah untuk menggoda orang wudu. Sengaja, konzab.
Khonzab itu namanya. Sengaja, dan bukan sampai wudu, sampai sholatnya sengaja dan diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita nggak baca doa maka akan terkena tipu daya si jin tersebut. Maka baca bismillah, baca doa, ya. Bahkan doa yang lengkap pada wudu bukan cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutahhirin, ya ilahi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau membaca doa seperti itu maka dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sempurna tuh sampai tadi doanya. Dosa kita berguguran ketika ba'da wudu. Tapi yang tadi tertib, hemat wudunya. Maka pantas kalau mendapatkan pahala sebanding dengan orang haji. Insya Allah ya. Ini harus mulai kan diterapkan di sisa-sisa umur ini. Ya mudah-mudahan ketika Allah menghendaki umur kita nggak panjang lagi, memang nggak panjang lagi. Ya Allah menghendaki yang terbaik insya Allah. Kemudian berikutnya halaman 85 yang akan mendatangkan pahala berlipat ganda sholat di Masjid Kuba. Masjid Kuba, di mana itu Kuba? Kiblatnya, ada di Kiblatnya. Di Bir Ali itu, Bir Ali itu masjid. Man tatahhara fi baitihi, thumma atal Masjidil Kuba. Shalla fi kana lahu ka'ajri umratin. Nah, kita kalau ngambil miqat kan dari Bir Ali, salat di situ kan? Itu Masjid Kuba. Masjid Kuba. Dulu disebut kiblat ya. Dua kiblat. Yerusalem sama Mekah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia mendatangi Masjid Kuba lalu salat di dalamnya, maka untuknya pahala orang yang berumrah. Jadi kalau ibu umrah ngambil miqat di situ belum umrah, kita sudah mendapatkan pahala umrah, masyaallah. Tapi banyak yang ngerti sampai situ foto-foto. Belum sholat yang penting foto. Itu memang merusak, namanya jin gepeng itu luar biasa. Setan gepeng. Setan gepeng. Luar biasa ya. Baik. Berikutnya menjadi muadzin atau mengikutinya. Nah, muadzin ibu-ibu nggak mungkin. Ya, menjadi muadzin itu pahalanya berlipat ganda. Ya, tapi untuk mengikuti suara muadzin bisa, gitu kan? Maksudnya sebenarnya apa? Ya, yang azan itu dari mulai dia takbir, Allahu Akbar diikuti. Ini sering juga diabaikan. Coba apalagi lagi buka. Ya kan? Lagi buka coba ngikutin ada enggak? Enggak kan? Ngikutin apa? Hawa nafsu. Allahu Akbar. Kenapa Pak? Ibu lagi ngunyah, berhenti. Di hati Allah ikutin, tapi jangan sampai di jamaah yang punya ya Allahu Akbar, nanti yang keluar lain bunyinya ya Allahu Akbar di hati Allahu Akbar, ikutin sampai selesai, jangan ini dibiarkan lewat pura-pura gak denger ya, hati-hati loh, padahal azan pagi itu dirindukan bulan puasa itu, tapi begitu azan pura-pura gak denger. Ya kan? Adzan maghrib ditunggu bulan puasa, begitu adzan pura-pura gak denger. Udah selesai ya ternyata cepet amat. Padahal kita yang lama. Ikutin sampai selesai. Ikutin enggak apa-apa. Jadi kalau punya, nah bagi si muadzin kata Nabi SAW, maka dia akan panjang lehernya pada hari kiamat. Nah, kita baca hadis dulu di 87. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam, saf yang pertama. Wal muadzin yughfaru lahu madda sautihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin wa lahu mithlu ajri man shalla ma'ah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan mereka yang berada di saf pertama. Dan muazin diampuni dosa-dosanya sejauh gemak suaranya. Masya Allah, sejauh gemak suaranya. Jadi kalau ada muazin di sini, suara sampai ke Cisalak, maka sebanyak radius orang dari sini ke Cisalak, jumlah itu dia diampuni dosanya. Sebanyak orang itu. Ya? Iya nggak masalah. Karena toa itu syiar, ya kan? Sekarang kalau nggak pakai toa, paling kedengeran. Ya, Pak Nono yang ada kedengeran situ doang. Gak jauh. Ya. Makanya Bilal bin Rabih naik ke menara.
Jadi kita kan nggak punya menara. Itu supaya kencang sekarang untuk menara itu diwakili dengan wah sama aja kan Mas. Itu smooth doso sepanjang itu kedengaran kemana Masya Allah. Ya. Kemudian tumbuhan yang kering dan basah akan membenarkan dan orang yang sholat bersamanya akan mendapatkan pahala seperti dirinya. Gini, begitu ada tiba-tiba jamaah yang datang ke masjid 100 orang, maka si muazin itu dapat pahala yang sebanyak orang itu 100 orang. Maka para laki-laki bapak-bapak kalau ngerti ini, dia akan berlomba-lomba belajar adab. Bukan qomat. Qomat gak perlu belajar. Karena di sini gak disebut qomat, azan. Ya kan? Adab. Masya Allah itu. Maka anak-anak kita yang diajarin kemarin, Masya Allah. Adab. Itu sebanyak orang. Kalau ada 1000 orang. Jadi begitu besar pahala muadzin di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, sebanyak jutaan orang itulah dia mendapatkan pahala. Ya Rabbana ya Karim. Ini minimal ibu punya anak laki-laki kasih minta ya Allah, jadikanlah anak saya pandai azan, minimal doanya. Jangan sampai gak ada niatan sama sekali. Jadikan anak saya insinyur, direktur, gubernur. Itu yang diminta terus. Ya, Maryam itu punya anak, minta anaknya jadi apa? Jadi seseorang yang menjadi marbot Baitul Maqdis, minta jadi marbot. Maryam itu, Isa itu diminta jadi marbot. Oleh Maryam doanya itu minta. Saking apa? Dia paham bagaimana cara mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Gak apa-apa, gak menjadi orang besar. Jadi marbot sekalipun gak ada masalah. Ternyata jadi Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau minta jadi marbot, jadi Nabi. Gak ada kan cita-cita punya anak. Allah jadi marbot. Kanyina itu kanyina, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi muadzin, Masya Allah ya. Iya, boleh lah muadzin Masjidil Haram kan boleh itu. Bilang sama cucu tuh, doalah kepada Allah biar jadi muadzin. Gak apa-apa. Muadzin Masjidil Haram kan dokter juga, ya kan dokter juga. Gajinya seabrek-abrek gitu, Masya Allah kan. Ya itu tapi kita nggak pernah kayaknya hina yang gitu tuh, nggak hina. Minimal, bukan minimal, dia menjadi penyelamat orang tuanya besok pada hari kiamat. Kenapa? Dia ketika banyak pahalanya, orang tua gak punya pahala, dia akan mencari mana ummiku, mana abiku. Dia minta kepada Allah agar dia dimasukkan ke surga. Dengan apa? Bifadli amali, karena kelebihan pahalanya. Kita gak pernah kepikir ke sana. Anak tuh bisa menyelamatkan saya kalau nanti anak tuh banyak duitnya. Ya, ternyata ketika banyak duit, bapaknya meninggal, nyolatin bapaknya gak bisa. Bayar Ustaz. Ustaznya mau dibayar lagi nyolatin, ya? La haula wala quwwata billah. Ini coba fakta banyak itu. Nah ini kan bapak kamu jadi imam. Maaf saya gak ngerti. Ya nah gitu. Disuruh nyolatin jadi imam, bapaknya gak ngerti. So, gimana? Dan ibu kan bakal meninggal ya, pasti kan? Nah besok itu bu akan mencari, roh ibu akan berkata, aina waladi, mana anak-anak saya. Demi Allah akan berkata demikian. Maksudnya apa? Minta yang ngurus ibu itu anak kita. Itu kita akan begitu semuanya. Kalau sekarang anak kita nggak bisa gimana? Begitu yang nyolatin, dia nggak kenal. Man huwa, siapa dia? Ya. Begitu turun ke kubur juga nggak kenal. Yang mandi juga nggak kenal. Dia menyesal. Menyesal, kita akan menyesal. Hari ini kan nggak kebayang itu, tapi besok meninggal kebayang. Karena kata Ibnu Taimiyah, kita tahu betul loh itu siapa yang ngurusin kita, yang nyolatin, dan tahu betul semuanya. Dan dia berharap ahli keluarganya sendiri. Insyaallah ya, ini yang laki-laki, karena yang imam laki-laki. Ya kan? Ibu yang punya anak perempuan, ajarkan biasa mandi, ya kan? Masya Allah, itu harus disiapkan. Kalau enggak ya bagaimana? Ya minimal punya cita-cita. Doa seperti itu. Yang punya anak laki-laki itu biarin ke masjid, suruh ke masjid. Ya. Tanya belajar apa di masjid, tanya kewajiban itu. Supaya tahu, bisa nggak kamu nyolatin jenazah? Karena ibunya akan meninggal, biar kamu pesenin. Pesen, jangan Ustaz, nanti di atas kubur kamu yang doa. Indah. Kita ditanam di situ sedang butuh doa orang yang masih hidup, yang doa Ustaz. Anaknya main HP di samping kuburan sebelah sini. Ada lagi kan sekarang ibunya meninggal, di foto, ya nggak bisa doa tapi foto bisa. Di upload lagi. Maaf, saya baru nguburin ibu saya. La ilaha illallah, itu anak. Nah,
Bayangin sejarah karena bakal meninggal. Bayangin deh, yang punya anak laki-laki. Ya. Begitu bahagianya besok kalau kita meninggal, ketika anak kita yang ngurus demi Allah. Dicari. Dia akan nangis di atas kuburan. Allahumma gfirli, Allahumma gfirlah. Nangis dari berdengar dan sampai itu kenapa? Karena huwa ibni, itu anakku, bukan orang lain. Sampai tanpa aling-aling, tanpa hijab. Yang saya lihat banyak itu anaknya main, ngobrol, bercanda, gitu. Ada juga yang ke kuburan bawa pacarnya. Setelah ibunya meninggal, pacarnya dibawa, digandeng ke kuburan lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ini PR untuk kita semua. PR untuk kita semua. Insyaallah. Ya. Jadi anak laki-laki luar biasa, anak perempuan luar biasa, insyaallah. Di sini anak remaja itu nggak tahu kemana. Di sini di Taman Duta kemana anak kita remaja. Alhamdulillah sekarang ada anak-anak RT itu sudah mulai, kemudian ada remaja, beberapa orang tuh ada. Alhamdulillah itu insya Allah menjadi saksi besar untuk kita semua itu anak-anak yang soleh insya Allah. Kalau nggak ada kita sedih juga, Nggak apa-apa itu dimanapun anak kita, yang penting dibina, dibimbing, dijadikan, diarahkan untuk menjadi anak soleh, gak ada masalah dimanapun, yang penting menuntut ilmu. Hanya itu perlu. Sekarang gini, jujur aja, yang masih ada ibunya berapa banyak lagi? Yang masih punya ibu masih ya. Yang sudah tidak ada berarti lebih banyak. Kita jujur gini, apakah kita masih setiap saat gak doain orang tua? Baik. Yang dimaksud setiap satu habis sholat. Baik. Ada nggak yang lebih banyak daripada habis sholat? Gak nunggu habis sholat maksud saya. Ada. Nah, ada bahasanya sesempatnya gitu kan. Sekarang gini, tahu nggak ibu-ibu kan kita ini ibu-ibu nih yang punya anak. Ya, ingat anak kita tuh sesempatnya atau setiap saat ingat anak. Luar biasa kan? Orang tua tuh ingat anak tuh setiap saat, tapi anak belum tentu ingat orang tua setiap saat. Itu maksud saya. Termasuk ya Allah ampuni dosa ibu saya, bapak saya gitu. Kan belum tentu setiap saat itu. Belum tentu. Dan banyak yang gak peduli orang tua tuh gimana di akhirat tuh banyak gak peduli. Tak ada jangan peduli apa? Ya sia-sia, hura-hura dan lain sebagainya. Itu gak peduli. Padahal orang tua kita luar biasa. Gitu ya. Jadi sekarang dirubah. Harus setiap saat. Ya, ingat, bahkan kita lihat orang tua